Aku namanya orasi. Nah, kalau sosial tadi adalah kalau namanya orasi itu terkesan seketik ilmiah, seketik ya, supaya agak mencoba kita mengidentifikasi sedikit dalam waktu yang singkat ini persoalan yang mendasar dari umat ini, sehingga peran dan kontribusi apa yang dapat kita berikan untuk umat. Saya akan memulai, kalau puji-pujian dan sebagainya terciptakan pada yang terdahulu. Saya akan mulai dengan sebuah ungkapan dari Syekh Muhammad Abduh yang sangat terkenal, Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Kehebatan Islam itu tertutupi oleh keadaan kaum muslimin itu sendiri. Jadi Islam yang hebat itu tidak kelihatan kalau dilihat kondisi kaum muslimin. Ini ungkapan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Abduh lebih dari 1 abad yang lalu. Dan para pemikir-pemikir Islam, tokoh-tokoh pergerakan Islam, para aktivis dakwah sudah terus berusaha mengatasi masalah ini, tetapi sampai saat ini kita masih tertinggal. Harus kita akui. Saya ungkap data dari OKI, Organisasi Kerjasama Islam. Kalau dulu Organisasi Konferensi Islam namanya, sekarang sudah berubah. Sejak 2014 sampai 2019, tidak terlalu jauh bergeser, jumlah kontribusi umat Islam terhadap kemiskinan dunia itu sampai 40%. Sementara umat Islam jumlahnya cuma 24, sekian persen, tidak sampai 25%. Tapi kontribusi terhadap kemiskinan dunia 40%. Itu salah satu data. Kualitas SDM kita sangat banyak, masih posisi tertinggal dan rendah. Makanya kita, negara-negara Islam itu tidak ada yang masuk negara maju di dunia. Kalau kaya ada, tapi negara maju tidak ada. Kenapa? Ada problem pada umat Islam itu sendiri. Makanya saya ingin mengutip pernyataan dari Malik bin Nabi. Malik bin Nabi ini seorang filsuf Aljazair ya. Dia mengatakan begini, dakwah Islam itu tidak lagi mengajarkan iman, bagaimana orang kemudian taat beribadah, rajin ibadah, tidak perlu mengajarkan kenapa kita harus percaya pada Tuhan. Itu iya, itu betul, itu tidak salah. Tetapi kata Malik bin Nabi, yang sekarang justru dibutuhkan untuk kebangkitan ini, kata Malik bin Nabi adalah bagaimana iman itu punya dampak sosial. Ketika seorang punya iman, yakin kepada Allah, maka dia otomatis juga menjadi seorang yang amanah. Bukan orang yang, ya banyak juga kita secara ibadah sangat bagus, tapi ketika diberi amanah tidak amanah. Dalam muamalah juga tidak mau amanah. Etos kita rendah. Kemarin itu Pak Anwar Abbas ketika acara MUI mengkritik presiden. Banyaknya izin-izin tanah, hutan yang diberikan kepada orang tertentu dengan proses KKN, dan itu lama sampai 75 sampai 90 tahun. Lalu presiden menantang. Kata presiden, oke, saya tantang. Coba, berapa? 100.000 hektar, 500.000 hektar, 1 juta hektar, saya kasih. Pak Anwar Abbas bingung jawabnya. Sampai sekarang tak ada disambut tantangan itu. Kenapa? Nggak siap kita. Tentu harus punya konsep, punya modal dan segala macamnya harus jelas. Tidak siap. Akhirnya ya mereka-mereka itu juga yang ngambil. Kemarin itu Pak Sofyan Jalil, senior saya di PII, waktu beliau jadi Menteri BUMN, beliau datang di acara KBPI, dia minta siapa di antara kita nih yang profesional yang bisa kita jadikan direktur utama di BUMN. Susah sekali mencarinya. Jadi problem kita itu bukan pada nilai-nilai, tapi bagaimana nilai itu masuk dalam diri kita, menjadi bahagian dari perilaku kita dan berdampak pada kehidupan sosial kita. Itu yang tidak ada. Kalau kita pelajari sejarah kemajuan Barat, nah, saya sedikit mengutip ya ini karena pendekatannya sosiologis. Kenapa Barat itu maju? Etos mereka luar biasa. Salah satu teori yang sangat berpengaruh teori Darwinisme sosial namanya, dikembangkan oleh Herbert Spencer, salah satu sosiolog. Dia mengatakan teori Darwin kan teori seleksi alam. Jadi siapa yang lemah akan terkalahkan oleh proses. Maka oleh karena itu
dia harus kuat, dia harus tahan banting, tahan bertanding, kalau lakukan segala macam cara untuk memenangkan dirinya. Nietzsche juga mengajarkan namanya need to power, keinginan untuk berkuasa, hajar rebut semuanya dengan sungguh-sungguh, sehingga dia punya energi sekali untuk melakukan sebuah tindakan. Kemudian ajaran Weber, Max Weber misalnya, Max Weber mengajarkan etika kapitalisme itu membentuk kesadaran orang untuk berbisnis dengan kerja yang baik. Bagi kita selama ini, kapitalis itu kan cenderung buruk, karena kita sangat terpengaruh oleh doktrin-doktrin komunis bahwa kapitalisme itu menzalimi, kapitalisme itu menindas. Sehingga ulama-ulama kita banyak menulis buku seperti Oscar Minoto menulis Islam dan Sosialisme. Sebetulnya Islam dekat dengan sosialisme, agak dekat dengan komunis, tapi berbeda sedikit. Karena Islam menjunjung tinggi keadilan. Tetapi kata Weber, Max Weber, seorang sosiologi Jerman, kapitalisme itu adalah contoh manusia yang hidup dengan efektif. Mereka hidupnya efektif, waktunya termanfaatkan dengan baik, semuanya diuntung dengan keuntungan dan begitu terus. Sehingga tidak banyak waktu tersisa, kerjanya efektif. Kalau kita ini kan banyak kerja yang sia-sia. Setiap hari kita bekerja, banyak terbuang waktu tidak sia-sia. Tidak efektif, hidup kita tidak efektif. Karena kita tidak masuk kepribadian yang efektif itu dalam diri kita. Itulah yang dikatakan oleh Iqbal dalam The Construction of Religious Thought in Islam itu perlu adanya diri yang efektif. Nah, diri yang efektif. Bagaimana membangun diri kita menjadi diri efektif. Jepang juga begitu. Robert Enbila, seorang ahli ilmu sosial Amerika, meneliti tentang apa yang menyebabkan Jepang itu maju. Ternyata ada keyakinan agama Tokugawa. Pada zaman Tokugawa sebelum restorasi Meiji, itu ada keyakinan Shinto, Konfusianis yang bercampur sehingga membentuk etos, sehingga muncullah kelas samurai, kelas Bushido, orang-orang yang sangat mau, bahkan kalau sangat kesatria, dia bunuh diri pun mau kalau akan gagal. Maka kegagalan itu saja sangat ditakuti. Ada namanya harakiri, doktrin harakiri. Itu memancung etos yang luar biasa di masyarakat Jepang, sehingga dia bisa bergerak maju sangat cepat. Nah, problem kita di negara-negara Muslim itu yang rendah. Kita di kalangan para dai juga begitu. Bahkan semakin soleh ibadah kita, semakin rendah etos kita, semakin rendah kecintaan kita kepada ilmu, semakin rendah kita memberikan amanah, menerima amanah dari orang lain. Saya kemarin itu ada ustadz luar biasa soleh, tapi ketika bermuamalah dia selalu molor, waktunya tidak tepat waktu, selalu molor. Kenapa? Padahal ibadahnya luar biasa. Ini yang dikatakan oleh Malik bin Nabi dalam Surutun Naqdah itu, dalam kitabnya Surutun Naqdah. Islam itu tidak hanya kita perlu mengajarkan iman, meningkatkan ibadah, ya itu tidak salah. Tapi bagaimana itu berdampak pada merubah karakter diri kita dan memberikan dampak sosial pada masyarakat. Kita rubah masyarakat dengan karakter kita seperti itu. Inilah tugas dan peran dakwah kita saat ini. Inilah agenda kita. Kita rubah cara pemikiran masyarakat kita, mindsetnya terlebih dulu. Makanya Malik bin Nabi dalam Surutun Naqdah itu ada 3 yang harus kita kembangkan dalam dakwah ini. Yang pertama, al-akal, intelektual. Nah, kenapa kita ada acara-acara begini? Ini kita harus memperdalam intelektualitas kita, cara berpikir kita, kemampuan, mindset. Karena nilai-nilai etika itu akan menentukan perubahan kita. Yang kedua, amal, kerja. Ada kitab fikih itu makana aktaru fi'lan aktaru fadlan. Siapa yang banyak kerjanya, ya akan banyak hasilnya. Kalau sedikit kerjanya, sedikit hasilnya. Produktivitas kita harus tinggi. Kita selalu kalah. Kalau juga produktivitas kita selalu kalah. Kenapa? Karena etos kita rendah. Yang ketiga, mal, baru membangun kekuatan harta. Inilah teorinya Karl Marx itu mengatakan selain kemampuan etos kita yang tinggi, kemampuan hidup yang efektif, diri yang efektif, ekonomi juga menentukan. Orang yang lemah-lemah tanggung itu bisa dikalahkan oleh kekuatan ekonomi. Makanya orang-orang yang menguasai ekonomi, dia bisa. Kekuatan kita tanggung, gampang dikalahkan oleh mereka. Maka 3 pilar itu, kata Malik bin Nabi, harus menjadi agenda kita. Nah, sebetulnya saya agak panjang, tapi karena waktu kita singkat, saya ingin menekankan itu. Menekankan bahwa setelah ini kita konsolidasikan semua potensi-potensi kita tingkatkan kualitas diri kita,
kita bentuk mindset baru yang merubah kebiasaan biasa masyarakat kita dengan penuh energi dan semangat. Kita kaji keilmuannya, kita tularkan kepada masyarakat. Jadi kita ingin era perubahan masyarakat itu kita mulai, dan kitalah aktor-aktor sejarahnya. Sehingga nanti di Lauh Mahfuz ketika Allah mencatat amal-amal kita, kita termasuk di antara nama-nama yang berubah. Mudah-mudahan itu singkat saja orasinya. Mudah-mudahan ada manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.